Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bupati Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas, dan segenap kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dalam acara ngaji bersama PGRI Kabupaten Banyumas akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Muhaimin MPD. Beliau akan mengambil tema yaitu meraih rahmat, ampunan, dan surga di bulan mulia. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, marilah kita buka acara ngaji bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi Allah memberikan kelancaran, kefahaman kepada kita dalam mengikuti materi tersebut. Baik, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada beliau, yaitu Ustadz Muhaimin MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Banyumas, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang terhormat pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati segenap pengurus cabang se-Kabupaten Banyumas, tak lupa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama mendengarkan ceramah secara virtual yang dilaksanakan oleh pengurus PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat dan salam selalu kami limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sunnah berbuka di bulan suci Ramadan ini, pada sore hari ini kami
akan memberikan tema dengan meraih rahmat, ampunan, dan surga di bulan mulia. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat Islam, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat, diberi umur yang panjang, dan diberi kesehatan dan keselamatan untuk berjumpa bulan idaman ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalam bulan suci yang mulia ini. Untuk meraih macam ragam keutamaan di bulan suci Ramadan, umat Islam pun berlomba-lomba melaksanakan anjuran-anjuran yang anjuran itu ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat, baik di musola, di masjid, dan melaksanakan tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa. Sedekah tajil yang biasanya banyak kita jumpai di jalan-jalan, di masjid-masjid, dan bahkan ingin meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan. Termasuk keutamaan itu juga adalah 3 kado istimewa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah rahmat atau kasih sayang. Yang kedua ampunan atau maghfirah. Dan yang ketiga adalah masuk surga, terbebas dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu syahri Ramadan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu ngidkum minan nar. Yang artinya bahwa awal bulan suci Ramadan adalah rahmat, pertengahan bulan suci Ramadan adalah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Para pemirsa rahimakumullah, tentang kado istimewa ini, rahmat, ampunan, dan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, Ramadan adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Siapa saja pasti ingin mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang telah dilaksanakan atau diatur dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan adalah sebagai sebuah rahmat. Mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan sebisa mungkin seorang muslim untuk meraih rahmat itu. Sebab peran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak nanti. Jika tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibadah kita harus selalu dengan mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang nyata yang diriwayatkan oleh Al-Hakim berkaitan dengan kisah seorang hamba yang sungguh taat melaksanakan ibadahnya. Dan ibadahnya tidak pernah akan dilakukan oleh kita. Beliau beribadah sampai dengan 500 tahun. 500 tahun adalah sungguh waktu yang sangat lama. Tapi dia masuk surga karena ibadahnya. Dia masuk surga melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali waktu malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba. Allah memiliki seorang hamba yang sungguh-sungguh taat beribadah, yang ibadahnya adalah sampai dengan 500 tahun. Beliau ibadahnya adalah di gunung, yang gunung itu tidak ada seorang pun yang mengetahui." Ringkasan dari hamba itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sekali mati, ingin sekali dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sujud, dalam keadaan jasadnya adalah utuh sampai dengan hari kiamat. Akhirnya doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Allah berkata kepadanya, "Hambaku, engkau masukkan surga itu adalah berkat dari rahmatku." Ku di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut menyangkal, saya itu adalah bukan dari rahmat kamu. Saya adalah karena betul-betul ibadah yang sampai dengan 500 tahun. Hamba protes. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan karena rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia di dalam neraka. Artinya hamba protes, yang bisa masuk surga itu adalah bukan karena rahmat, tapi karena ibadahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya memasukkan ke dalam api neraka. Sebelum dimasukkan ke api neraka, hamba itu mau mengakui. Akhirnya hamba itu mengakui dengan kesenangan hati, dengan kerelaan hati bahwa kami masuk surga, hamba masuk surga itu adalah karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Para hadir rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu La'its As-Samarqandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin halaman 63, Bismillahirrahmanirrahim. Budala'u ummati la yadkhulunal jannata bikasrati sholatin wala siyamin walaki yarhamuhumullahu ta'ala bisalamatis sudur wasakhawatin nafsi warahmati lijami'il muslimin. Para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa,
melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikian pentingnya kita, umat Islam, memanfaatkan bulan yang mulia ini untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa di pertengahan bulan suci Ramadan, tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, Allah menurunkan Ramadan sebagai ampunan. Tentu kita sering mendengar, sering membaca, bahkan menyampaikan langsung, baik dalam kesempatan ceramah, baik dalam kesempatan tulisan, bahkan melalui video-video yang telah tersebar di berbagai media sosial, bahwa Ramadan adalah penuh ampunan, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu semua umat Islam ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasa yang didoakan, biasa yang dibaca, dan sebagai puji-pujian oleh umat Islam, bahwa perbanyak memohon ampunan dengan lafal Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, dan maka ampunilah aku. Biasa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu biasa kita lakukan baik sebelum kita memasuki pertengahan bulan, yaitu pertengahan bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 1 maupun sampai dengan tanggal 30 bulan suci Ramadan. Dan doa itu juga kita sering membaca, sering untuk puji-pujian pada tanggal-tanggal menjelang turunnya Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar insyaallah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Akan tapi biasanya bulan Lailatul Qadar itu adalah diturunkan di dalam akhir bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa mengalami malam Lailatul Qadar atau menangi Lailatul Qadar ini, bagaikan beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Para pemirsa rahimakumullah, pada yang ketiga ini, Ramadan adalah sebagai bulan meraih surga. Wa akhirahu ngitkum minan nar. Di akhir 10 bulan Ramadan, 21 sampai dengan 30 Ramadan adalah ngitkum minan nar. Selain rahmat, selain ampunan, pada bulan Ramadan juga membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dalam salah satu hadis disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang artinya ketika Ramadan tiba, ketika Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu Ramadan.
wa ghulikat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan itu bahkan dibanda maupun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu merupakan simbol, merupakan tanda, himbauan bagi umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara yang dibelenggunya adalah setan, merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya kita bisa mendapat kesempatan meraih surga. Siapa yang tidak ingin meraih surga? Pasti semuanya, karena kita puasa juga untuk meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih surga di bulan Ramadan ini, jika kita mengupayakan diri sendiri dan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi tausiah dari Ustadz Muhaimin MPD, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan pada intinya adalah Ramadan sebagai bulan penuh rahmat dan kasih sayang, Ramadan sebagai bulan penuh ampunan, dan Ramadan sebagai bulan meraih surganya Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa meraih rahmat dan ampunan serta surganya Allah. Baik Bapak Ibu semua dimanapun berada, marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat menanti berbuka puasa, semoga tetap istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.